Ya, kembali bersama saya, ya Sunung Siu dan Hendrik Tanuwijaya. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi tadi percakapan yang sempat tertunda. Seru banget ya hari ini ya. Nah, kita akan bahas lagi bersama dengan Bro Hendrik. Ya, kita undang beliau untuk hadir kembali di sini untuk masuk. Monggo silakan. Apa ini? Loh, kok begini? Waduh, waduh, salah pencet. Ya, silakan bro masuk. Ya. Oke, dalam dunia ini pasti banyak pertanyaan dan seputar pada kenyataan bahwa kenapa kita berbeda, kenapa kita juga tidak bisa melihat kenyataan dalam hidup. Bukan masalah karena pakaian kita, bukan masalah karena keyakinan kita, bukan masalah pada kebodohan kita atau pembelajaran atau guru, bukan. Tetapi karena pendewasaan dan prosesnya kita belum nyampe. Semua hidup ini kan butuh proses, ada tahapan, ada levelnya, dan kemudian kita mengalami perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Ini harus dilewatin semua. Ketika anak TK jangan diajarin pelajaran SMP, dan ketika anak SMP jangan diajarin pelajaran kuliah. Ini dulu di SD. Jangan kamu langsung ajak dia dengan mata kuliahan, nanti akan pusing. Dan orang yang udah kuliah juga jangan ditarik balik lagi ke pelajaran SD dan SMP. Itu kan juga bikin dia pusing juga. Iya, nah begitulah apa adanya. Hidup itu harus dilewatin prosesnya satu demi satu. Dan yang terjadi adalah perubahan. Dan perubahan bagi hidup kita akan berarti apabila kita sudah menemukan metode dan teknik yang tepat untuk mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, dan melihat kenyataan yang tadi dikatakan. Melihat kenyataan itu harus pangsia, melepaskan. Ya misalnya satu gelas isinya sudah penuh, bagaimana lagi saya harus menuangnya? Ya kamu harus lepasin ini dulu, buang dulu semuanya, baru saya bisa menuangkan hal yang baru. Kalau pikiran kita udah jenuh, pikiran kita udah sumpah, ya kamu harus buang dulu itu sampah-sampah dalam pikiran kamu, sehingga kamu bisa melihat ada empty space, ada kuncian, ada tempat kosong, baru kita bisa isi lagi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terus kalau kamu baru menanam saat ini, jangan langsung berharap besok udah bisa panen. Nggak ada, nggak mungkin. Baru nanam biji jeruk atau biji mangga, terus kemudian berdoa besok pagi tiba-tiba twing buah mangga, pohon mangga sudah berbuah di depan rumahmu. Itu impossible, nggak mungkin. Tetapi apa yang kita tanam itu tiap hari yang kita lakukan ya itu biarin aja. Kalau kondisinya bagus, dia pasti akan bersemi. Bersemi dulu, jangan langsung berbuah. Udah bersemi dia jadi pohon. Begitu jadi pohon, kamu udah melihat penghijauan. Jangan ngarepin buah. Orang baru jadi pohon kok. Nah, nanti dia berbunga. Kalau saat berbunga juga jangan pernah ngarepin buah. Karena itu baru merasakan keindahannya dari satu pohon yang ada bunganya. Lalu kamu mengharapkan buahnya mana ya? Nah, itu hanya membuatmu jadi stres. Entah saatnya dia berbuah, juga masih kecil. Jangan dipetik, orang belum matang kok. Orang belum matang dipaksa dipetik. Kamu akan mendapatkan hasil yang tidak bagus. Terus kalau udah matang ya dipetik. Jangan dibiarin, kasihan lah kalau dipetik. Biarin aja tetap di pohonnya. Terus kemudian dimakan sama kalon, dimakan sama binatang. Besoknya tinggal bijinya doang dan kamu ngeluh. Ah, ini kenapa begini, kenapa ini binatang makan buahnya? Ya harusnya dipetik, kamu tidak petik. Begitu udah dimakan orang, kamu marah-marah. Inilah mindset, inilah pikiran. Oke, kita kembali lagi dengan pakar mindful. Bro Hendrik. Iya tuh, Silakan bro. tadi itu cerita menarik gitu yang buah itu. Karena mungkin kita tuh kebanyakan punya mental lotre atau mental door prize gitu Halo. kan. Jadi usaha sedikit gitu kan, kita datang aja tiba-tiba udah dapet TV gitu kan. Nah, tapi yang saya pernah dengar cerita penelitian gitu tuh. Ternyata orang yang dapat lotre yang berapa US dollar sampai Ya. puluhan juta itu, setelah itu banyak disurvei sama lembaga saya nggak tahu psikologi atau apa gitu kan. Dan mereka bertanya, itu kebahagiaanmu waktu dapat lotre itu bertahan berapa lama? Mereka bilang rata-rata itu cuma bertahan sebulan. Bahkan Oh, yang lebih bahaya lagi, mayoritas setelah sebulan itu depresi. why? Karena ketika mereka sebulan itu dapat lotre, biasanya
kebanyakan dari mereka itu menghambur-hamburkannya dengan mencoba semuanya gitu. Hmm. Tidak Oh, terarah ya. senang-senang sampai to the max gitu kan. Bahkan ya mungkin ada yang 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Tapi setelah Hmm. itu mereka bingung mereka mau ngapain gitu. Jadi mereka hidupnya itu hampa gitu kan. Mau udah dicoba. Jadi Nggak siap ya. mereka dalam satu set boring banget gitu. Nah, ini kan ternyata ketika kita mendapat jackpot tapi tidak melewati proses, itu dalam jangka waktu beberapa saat bisa sangat negatif terhadap Happy banget. kondisi kesehatan mental kita. Gitu tuh. Makanya nih, saya juga punya cerita nih, yang tentang lotre ya. Kebahagiaanmu ada di mana gitu kan? Ya, Karma baik dan karma buruk. Orang nganggap itu karma itu buahnya sendiri-sendiri. Padahal salah. Karma itu berbuahnya barengan. Barengan, percaya nggak? Nah, misalnya begini. Contoh, seorang pasang berharap kan, berharap untuk menang. Atau dia nggak berharap untuk menang. Terserah lah. Pokoknya dia pasang. Begitu udah pasang, ternyata nomornya keluar. Happy kan? Luar biasa. Misalnya nilainya gede banget itu tadi kayak yang MM-an itu. Wah, dia sudah bahagia, luar biasa, dahsyat. Wah, sepanjang jalan dia senyum-senyum bahagia. Begitu dia pegang kantongnya, loh, bajuku bukan baju yang kemarin pasang nih. Bajunya udah ganti. Di kantongnya udah dia buru-buru pulang dan dia cari kaos yang dia kemarin kemeja yang dia kemarin pakai dan udah nggak ada juga di gantungan dia di lemari dia. aduh. Dia tanya istrinya, istriku, kemeja aku kemana? Oh, udah dicuci pak. Dicuci di mana? Mesin cuci. Yes. Terus kantongnya kamu periksa nggak? Ngapain? Biasa kamu juga suka keluarin semua barang-barang yang di kantong kok. Udah biasanya kantongnya kosong. Alamak. Kenapa? Itu kertas lotre di situ. Saat dari perjalanan pulang tadi dia begitu bahagia dan kaget, shock begitu angkanya dia keluar. Tapi setelah tahu masuk mesin cuci, apa yang terjadi? Stres mendadak dan dia error dan tidak bisa menerima kenyataan harusnya dia jadi milioner dan tiba-tiba nggak jadi, ya kan? Nah, sebenarnya apa bedanya sama orang yang udah pasang tapi nggak kena? Nggak ada beda kan? Nggak ada bedanya. Tapi kenapa jadi beda? Karena dia tahu kameranya naikin dikit, naikin kemana? Hah? Iya, Kameranya 10 karena kali kepotong. iya, Nah, itu. karena dia tahu bahwa dia itu kena dan begitu dia tahu dia kena dan kenyataan tidak sesuai harapan dan hilang. Nah itulah hilang kebahagiaan, ya kan? Padahal Nah, nggak ada beda. itulah yang di pikiran yang jadi realita, yang realita dia nggak terima. Iya, dia bisa nggak bisa melepaskan, bisa mati mendadak. Ya, jadi sebenarnya sistem kerjanya kan sama semua tuh sebenarnya. Ya, Mau kita ambisi, mau kita sedih, mau kita kepikiran sesuatu atau apa, itu selalu ujung-ujungnya ya kita hanyut dalam film kita sendiri gitu kan. iya, Kayaknya ini lebih asik ya. Ini bioskop paling asik. yes. Cerita drama Sutradaranya paling kamu asik. gitu. Iya. Hmm. Bedanya gini, ngelihat film yang muncul, ngelihat filmnya, ini kan memori kita semua nih. Ketika kita Ya, mengamati filmnya kan muncul sendiri kan, itu kita mengamati film yang muncul sendiri. Masalahnya, ketika filmnya muncul atau gambarannya muncul, kita bermain lagi di sini. Kita tambah-tambahin, kita bikin cerita baru, kita ngarang cerita yang ditambah-tambahin ini. Jadi nggak ya. selesai-selesai film. Itu dia. Harusnya let it go, harusnya lewat aja, tapi kita jadi berkreasi saat kita melihat gambaran-gambaran ini. Dan kita Makanya juga itu. begitu waktu meditasi. Makanya Saat kita suka meditasi, lihat film laga. oh, Kita suka. Kalau dokumenter ya seneng kan? enggak Soalnya ya, kalau dokumenter, itu kan kita hanya menjadi penonton yang menonton, disajikan informasi gitu kan. menonton. Tapi kalau film laga, itu kan kita terstimulan gitu. Jadi, Yes, kita terstimulan sama memori kita sendiri. betul betul. Gitu. Dan kadang-kadang kita yang berasa kita tuh tokohnya gitu kan, tokoh di dalamnya. Nah, wah itu lebih gawat lagi ya. Aduh. Iya.
Aku juga gitu, kadang-kadang ngeliat film-film sejarah zaman dulu gitu ya. Ngeliat film kayak kemarin yang lagi seru nih, Boyentia yang terbaru. Boyentia itu. Oh, ada sih. Ada yang terbaru. Bagus. Nah, Nicholas yang main. Terus, ini kok ada tokoh yang seperti ini gitu. Ketika dia jalan ini, wah, benar-benar luar biasa. Seru gitu. Nah, Jadi kita belajar orang yang kalem, orang yang tenang, dia bisa melewati semuanya dengan ketenangan. Dan hoki itu selalu ngikutin orang yang tenang. Tapi orang yang gerabak gerubuk, orang yang murid-muridnya ya, terutama muridnya, orang yang habis nahan emosi, udah jelas peraturannya tidak boleh membunuh. Tapi muridnya kepengen terus membunuh. Udah jelas peraturannya tidak boleh bikin keributan, tapi dia senang gitu bikin keributan. Nah, jadi hal-hal yang alami banget dilakukan oleh orang yang gerabak gerubuk, terus juga termasuk pengkhianat itu siapa sih? Pengkhianat bukan orang lain loh, bukan musuh dari luar loh. Di semua film-film kerajaan kayak film kungfu kayak mana, pengkhianat itu kadang murid sendiri atau kadang penasehat raja sendiri atau permaisuri sendiri atau anak, iya. ya, Pengkhianat ya, itu ya. orang yang denganmu, bukan orang yang jauh darimu, bukan musuh yang kerajaan sono mau menghancurkan, bukan. Jadi kadang-kadang di sini film-film ini kapan bahagianya sih kalau nonton film-film klasik. Makanya kita baru ngerti ajaran Buddha Dharma, ajaran Buddhis itu kenapa di zaman dulu itu kepake. Karena ketidakkekalan tuh benar-benar ada. Nanti sebentar lagi diserang, dibunuh, dibakar, dan segala macam. Jadi coba bayang, dalam momen terjadi seperti itu, disuruh meditasi. Ya kamu tenang ya, meditasi ya. Nggak bisa. Nggak laku meditasi di zaman tidak tenang. Meditasi Zen itu berkembang di zaman dinasti Tang. Karena Tang itu damai, walaupun pergolakannya ada, tetapi sedikit, nggak tahu kayak dinasti yang lain. Kalau yang sebelumnya, yang berkembang adalah Nianfo-Famen, jikir lah kita bilang bahasanya. Kenapa? Jikir itu lebih gampang dipraktekkan. Amitabha, 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 ya ilah, 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 atau apapun, salam Maria, atau apapun yang kamu ingin ucapkan dengan mantra, terus-terusan diulang-ulang, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Karena dalam setiap ketakutan, dalam setiap malam, dalam setiap hari, kamu itu bisa mengulang terus. Dimanapun. Itu working buat mereka yang dalam keadaan seperti itu. Maka berkembanglah Nianfo-Famen. Nah, terus tapi Zen nggak bisa masuk di zaman itu. Kenapa? Orang lagi mau meditasi tiba-tiba bom, tiba-tiba diserang. Mau kabur gimana? Ntar dulu meditasinya lagi tanggung, mau kabur gimana? Kalau sekarang zennya beda sih. Kalau sekarang zennya boleh tiduran sekarang. Nggak boleh tiduran, boleh pelukan, boleh macam-macam ya. Boleh tidur, boleh lari, boleh makan. Betul. Iya, zaman dulu ya seperti itu kalau teknik meditasi sitting lah kita bilang sitting. Nggak bisa. Baru belakangan aja ada nungchan, zen bertani, ada zen makan, zen minum, makan kalau lapar makan, haus minum. Kalau butuh duit ya kerja. Ya, ya pas saya depresi dulu untuk meditasi itu takut banget. Jadi pas Iyalah. duduk kan kan yang kelihatan itu pikiran negatif semua tuh. Ya Iya. pikiran bunuh diri lah, pikiran apa membanding-bandingkan sini situ lah gitu kan. Jadi kalau mau duduk tuh takut banget gitu. Tapi aku ngerasa satu saat itu aku bawa ini di yoga gitu. Nah, Oh, gimana sih aku kebukannya di yoga ya? Oke. mm-mm. Karena pas yoga itu aku lihat oh selama ini aku yoga ternyata keliru. Pas yoga itu ternyata pengennya nge-push, pengennya bisa pose tertentu. Oke lah, saat ini aku yoga, aku cuma amati napas sama tubuhku yang lagi gerak ini deh. Gitu. Aku ikuti instruksinya aja. Udah aku nggak ngapa-ngapain. Wah itu Sebenarnya aku momen mau yoga pertama. juga, bro. Nah, Cuma kan ada kegendutan. di mudita tuh. Udah nggak ada. Aduh, Kegendutan. udah Udah kan. berat. Iya memang lentur Nah, bodinya bisa kayak begitu, pose kayak begitu. Kan dari pikiran dulu ya. Kalau pikirannya pemeraut, pikirannya kacau, body nggak bisa ngikutin ya. Jadi tapi mind balancing and body and mind. tapi yang saya dapat itu sebenarnya anunya tuh apa movementnya dulu karena saya nggak bisa meditasi kan langsung lihat pikiran. Jadi saya balik ke tubuh dulu, gitu kan. Yes. Pas di yoga itu kan balik ke tubuh, saya keluar dari pikiran gitu. Dan itu menurut saya
sangat pengalaman yang sangat berharga itu. Pada saat itu momen pertama saya ternyata bisa keluar dari depresi. Jadi setelah yoga itu saya tenang banget gitu. Seolah-olah Gimana prosesnya tuh? nggak ada yang Bagian mau mana dipikirin. cerita di poin itunya bagaimana? Poinnya adalah biasanya kalau orang depresi itu kan mikir terus ya. Atau orang Hmm. bilang itu ruminating gitu. Iya. Orang bahasa gaulnya overthinking gitu. Yes. Tapi ini overthinking nggak bisa mandek. Jadi overthinking Eh, terus gitu kan. Tiba-tiba bisa ketakutan sendiri atau apa. Nah, pada saat yoga itu yang terjadi kan ya udah saya berada bersama napas saja gitu. yes. Napas yang masuk, keluar, saya rasakan gerakan tubuhnya, saya rasakan tiap tarikan dan hembusan napas gitu kan. Dan yang terjadi tiba-tiba itu lepasnya itu kayak mendadak Cek, gitu kan. Plek gitu. langsung. Plek dan Iya. perhatiannya tiba-tiba langsung ke tubuh. Nah, pada saat itu kalau kita yang depresi, kemudian meditasi punya pengalaman itu kayaknya merasa ada harapan gitu. Yes. Ada harapan bahwa Itu namanya saya bisa keluar dari tunu, sini. Ah, pencerahan yes. spontan. Kalau di Zen Hmm. kan tunu, pencerahan spontan. Tek, Ya, tek, pencerahan icana. Icana kecil-kecil. itu dalam detik doang. Nah, Ya. Nah, ini yang jadian tuh. sebenarnya kalau saya lihat gitu, kadang orang depresi itu bisa Tun U-nya bisa lebih cepat juga kadang. Kalau dia mau latihan Tapi loh. masa ya harus Oh. depresi dulu, bro. Ya mungkin nggak semua Mau orang. pencerahan, depresi dulu. Janganlah ya. Nah, itu buat yang Nah, depresi ada. aja. Yang normal, yang normal aja. Nah, Tapi si mungkin Jefferson, Jefferson Jefferson. ini dia praktisi meditasi, bro. Tiba-tiba dia rasain blackout. Tek, gitu, mati. Gelap semua. Tapi sesaat. Hmm, Yaitu kalau di, itu kan enlighten sedikit. bisa jadi gitu Blackout. kan. Ya. Hmm. Tapi biasanya setelah keluar dari blackout-nya itu Happy. jernih, Belum, segar. belum, iya, ya. Kalau udah blackout terus kemudian, apa ya, Nah, berarti lu tiduran itu mah. kalau blackout sampah mah, wah ini Anda kemana gitu kan. Apa ya, Ah, ketiduran. Iya. ya. Lanjut bro, pengalaman dari yoga itu bikin kamu udah cekai lah, terpecahkan. Terus batin lebih terima, Ya, berubah. itu momen pertama. Momen pertama. Dan Pandangan seolah-olah pola pikir juga berubah. nggak Langsung langsung, kayak dulu baru. Oh iya, nggak langsung. Tetap butuh nggak langsung. proses itu. Karena Oke. kita bilang pencerahan pencerahan itu nggak mendadak orang berubah gitu. Pencerahan kecil itu Iya. kan sama dengan kita berproses tadi ya Zul ngomong. Yes. Selanjutnya ya kayak macam-macam sih, banyak kayak pencerahan-pencerahan kecil. Tadi Su bilang ya nggak maksud saya kalau wah orang depresi dulu enggak lah. Tapi kalau saya lihat dari pengalaman saya sendiri gitu kan, ini mungkin personal saya lah. Tapi saya Hmm. punya teman juga begitu juga. Gitu. Hmm. Kita sama-sama setuju bahwa ketika kita berada di fase terendah gitu, sama seperti kita kalau bisnisnya runtuh gitu kan. Ya. Kita itu kayak bisa belajar banyak gitu dari sana kan, kan Zul. Jadi Ya. kegagalan itu bukan suatu yang memperburukkan kita, tapi justru Hmm. menjadi pupuk di mana kita bisa secara jelas melihat habit kita apa selama ini yang keliru gitu loh. Hmm. Nah, yang biasanya kalau orang nggak sempat terjatuh, dia nggak akan pernah mau tahu sama habitnya gitu, dan dia akan percaya Ya. terus bahwa ini kebenaran. Sampai akhirnya orang itu depresi, dia melihat bahwa oh ternyata kebenaran yang selama ini aku pegang itu malah membuat aku nggak karu-karuan gitu. Iya. Ah, melihat seperti ini itu membuat saya dan teman saya itu uh, apa ya bersyukur gitu akan apa yang sedang Ya. terjadi. Kalau kita malah mengutuk depresinya, ya nggak akan sembuh-sembuh gitu. Maka dulu saya pernah sempat ngomong, saya waktu itu ngobrol sama selebriti namanya Ariel Tatum. Saya sempat mention ke dia bahwa eh, nggak apa-apa, itu normal kalau kita pengen sembuh ya, Ya. sangat normal gitu. Tapi coba bahwa ini ketika kita sudah berlatih gitu kan, meditasi gitu kan, pengen sembuhnya, ambisi pengen sembuhnya itu diletakkan dulu gitu kan. Jadi Ya. sekedar kita berkawan sama depresinya.
Nah, sama kayak tadi Su bilang, Brahma Wihara gitu. Kita bahkan Hmm. yang namanya depresi itu kita ajak meta gitu. Kita Ya, ajak karuna. Nah, nah, kita nggak bilang dia, oh kamu ini kilesa, bukan gitu caranya gitu kan. Kalau gitu ya ini namanya kita kalau sedang orang di menghakimi gitu. depresi malah ditunjuk-tunjuk dia malah tambah meledak gitu. Iya, tambah merasa kayak, oh ya aku memang penuh kilesa, aku memang buruk gitu. Nggak selesai-selesai nanti malah depresinya Betul. gitu. Hmm. Ya itu menurut saya Bersahabat penting. dengan musuh, bersahabat dengan diri, bersahabat dengan pikiran, bersahabat dengan tubuh. Betul. Kata sahabat itu memang bukan hanya cuma teman doang sih. Kata sahabat itu luar biasa bahwa menyandarkan sahabat itu adalah mendekat, menempel, merangkul, dan memberikan dia kekuatan. Itu baru namanya sahabat. Kalau sahabat di sini namanya teman. Teman kan masih begini. Sahabat itu ya sesuatu yang merangkul kamu, menggenggam tanganmu, mengangkat kamu, dan ayo jalan. Gitu. Itu sahabat. Maka bersahabat dengan diri kita juga sama. Makanya teknik tapping juga self healing kan, di mana kita sentuh dulu. Ya, tapi Aku menyayangimu, aku mencintaimu, ayo bangun sama-sama. Itu teknik. Padahal logikanya ngapain sentuh-sentuh di sini, sentuh di sini, sentuh di sini. Kan kayaknya no make sense. Terus dikasih ngomongan gitu kan kayak nggak. Ternyata dalam tubuh kita ini banyak banget sel-sel yang hidup, banyak banget organ yang butuh perhatian. Ya, kebanyakan kita perhatian fokusnya keluar diri. Ketika kita lihat dalam diri kita, hello, semesta ada inside yourself. Semesta ini ada di sini. Kalau dilihat di zoom zoom ya, zoom ini, planet-planet sedang berputar pada rotasinya, berevolusi dan segala macam. Ya, apalagi ngeliat video tentang DNA ya. DNA yang kenapa dia itu kayak di perusahaan lo, mesin lagi bekerja. Ada di YouTube tentang pembentukan DNA. Dia kerja terus, klek 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 klek, tut ada yang masuk barang dia gitu, tek 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 tek. Wah, itu perusahaan dalam diri kita, pabrik maksudnya manufacturing. Pabrik itu ada dalam diri kita, dalam pembentukan setiap sel, ada dalam sel tubuh kita. Wah, sibuk banget dan kita nggak pernah merasain tuh tubuh kita yang sibuk, ya kan? Karena kita menganggap kita bukan mereka. Mereka ada di sini di dalam. Kita hanya fokus keluar. Kita hanya fokus orang lain. Padahal di dalam tubuh kita ini butuh perhatian. ya. Jadi sayangilah dirimu sendiri, bro. Mhm. Apalagi bro yang bisa disampaikan? Luar biasa cerita-ceritanya. Iya. Jadi mungkin yang kedua mungkin saya juga terasa terbantu itu adalah tadi Su bilang. Jadi kita melihat keluar, kita melihat itu seolah-olah kita terpisah gitu. Gitu. Ya, Sama fenomena yang ada di pandangan kita, suara-suara ini semuanya. Jadi kita merasa bahwa ada aku dan ada mereka gitu kan. Jadi kita berilusi ada apa satu pemikiran di sini gitu kan yang tidak ada hubungannya sama mereka itu. Padahal kalau sebenarnya kita mau jujur dan melihat gitu, jadi saya bilang alam semesta ada di dalam diri. Itu hmm. logikanya begini. eh, kita kan punya panca indera, apa Yes. lima indria. Nah, segala macam informasi yang kita dapat tentang dunia ini kan semua dari panca indera. Misalnya Hmm. saya lagi lihat suhu nih di sini. Iya, Terus, padahal jauh loh. Impossible nah, zaman dulu nggak mungkin kita begini, cuma abinya ini kemampuan batin. Udah duduk, keren kamu banget duduk. jadi bisa connect. Oh, dulu mesti Iya. naik pesawat ketemu suhu. Sekarang udah muncul dirimu di situ kayaknya beneran. Padahal ini handphone tidak ada apa-apanya. Dikutak-katik, kutak-katik nggak ada. Tapi kenapa bisa ada Hendrik di dalam situ? Begitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi kita ya inilah, ini kesadaran mata. Maka dari itu di Buddhis kan bilangnya bukan indera aja, dia ngomong kesadaran mata. Jadi saya lagi melihat suhu di sini ada warnanya, ada jubahnya, ada mukanya. Ini semua juga terletak di kesadaranku karena sekarang aku juga tahu aku sedang melihat ini, gitu kan? Iya. Padahal Belum lagi ada virtual. bau-bauan, gitu kan? Iya. Oh, bau dari mana? Dari handphone keluar bau. Nanti next future handphone bisa keluar bau.
Hebat. Ada bau magnetik. Atau bau, sebenarnya handphonenya Ah, kepanasan, bau paling nggak gosong. bisa. Paling nggak bisa. Padahal kan kamu jauh, tapi rasanya kayak dekat di depan langsung. Nah, ini dia. Indra kita menganggap yang di depan saya ini eksis. Ini adalah si Hendrik. Hendrik lagi ngomong sama saya. Apa yang dikatakan saya jawab. Apa yang saya ini adalah begitu. Jadi ini nyata. Padahal ini nggak nyata. Betul kan? Tapi mata Ya. saya menganggap ini Hendrik. Ini Hendrik beneran. Ini beneran loh Hendrik. Telinga saya mengenal. Ini Hendrik. Bener Hendrik. Tapi kesadaran saya berkata, ini handphone. Dia masih di Surabaya. Nah. Tapi saya terima. Itulah kamu bro. Dan yang lebih Ya. aneh lagi, bukan masalah kamunya. Saya melihat saya. Lebih aneh lagi. Kita selama ini nggak pernah melihat diri kita sendiri. Dua mata itu nggak pernah ngelihat ke sini gitu. Mata itu Ya. selalu ngelihatnya ke situ. Dan sekarang saya melihat diri saya sendiri. Aneh banget. Hmm. Dan saya ngelihat di sini ada saya, juga ada suhu ini. Wah, ternyata saya bisa Nah, tumpuk gini ya, atas bawah. ya, yang benar yang mana nih? Yang atas, yang bawah, atau dua-duanya benar, atau yang ini yang benar, atau yang itu yang benar. Ini permainan pikiran dan is real, is dhamma loh. Di sini kita bisa lihat manipulasi pikiran berubah dari satu kamera bisa berubah gelombang memancarkan muncul lagi di handphone saya dan di handphone kamu kita bisa tumbuhkan berdua begini. Pikirannya dari mana ya bisa begini, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Halo, 2500 tahun lalu udah begini. Nah, Orang maka dari sakti itu tuh. pikirannya sudah telepati. Iya. Telepati kan orang dulu. Jadi Anak kalau kembar masih sebenarnya bisa. kita, hmm, kalau kita mau lihat gitu kan, jadi saya kepikiran dua macam. Apa? Hmm, Yang pertama itu Sadhguru gitu. Sadhguru tahu hmm, kan yang jenggotan itu lagi terkenal hmm. gitu, seorang yogi. Dia bilang kalau kamu mau tidak stres, jadikan semua yang di pengalaman hidupmu itu milikmu. Nah, maksudnya dia itu apa? Bahwa apapun yang terjadi ya itu sudah dirimu, bagian dari dirimu. Jangan ditolak gitu. Kalau kamu tolak ya itulah awal dari penderitaanmu gitu kan. Karena kita Yes. tidak, karena kita merasa gitu loh, ini aku, itu mereka. Kalau ada bencana datang, itu bukan diriku, itu sesuatu Iya, asing yang menyerang aku. Padahal kalau betul. kita menganggap itu semua bagian dari diriku, ya kita terima gitu kan. Memang Yes. seperti itu ya sudah gitu. Mau diapain gitu. Nah, begitu kita tahu itu ya kita lega gitu. Nah, yang bikin kita sengsara kembali lagi ke tadi itu kita ada abnormality di sikap kita bahwa kita cenderung untuk percaya pada rekonstruksi kita sendiri tentang aku. Padahal Hmm, yang alamiah yang sebenarnya adalah ya yang di luar sana. Maka itu bukan di luar sana ya, apa yang di pengalaman kita semua ini gitu kan. Itu juga diri hmm. kita gitu. Kalau kita ngomong itu luar, ya bukan luar sebenarnya, itu juga diri kita gitu kan. Ya. Pengalaman kita tidak terpisahkan. Maka dari itu kemarin aku sempat baca buku gitu aja, namanya Mark Manson. Ya itu kalau di bahasa Indonesia agak disensor ya kata-katanya. Seni bersikap bodoh amat gitu kan. Bodoh Oh, amat. betul. Nah, ya itu yang kedua selain kita terima ini semua bagian diri kita, yang kedua ya sudah bodoh amat gitu. Cuek. Yes. Apapun yang Emang orang terjadi cuek bodoh itu amat. enak. Orang yang cuek itu enak. Dia nggak peduli sama yang lain. Yang penting dia fokus sama dirinya. Kemudian dia berhasil atau tidak berhasil, ya dia terima. Gagal oke. Kalau berhasil oke. Ya kan? Orang cuek. Bodoh amat. Ya, Bersikap bodoh cuek amat. yang positif ya, bukan cuek yang Iya. negatif begitu kan. Cuek yang nerimo lah, nerimo. Bajawane Cuek yang nerimo. berkarya. Cuek yang menghasilkan. Iya. Legowo, ya, Jawa Gagal. legowo. Suwung, suwung. Ada Jefferson ya, baca bukunya. Nah, buku bagus itu. Dia 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 praktis itu. Apa juga Iya, praktisi dipelajarin Zen. otodidak. Otodidak. Orangnya mana juga udah kenal ya. Udah kenalan. Loh, dia Ya, ngomong kalau kenalan dia lah. meditasi Zen. Heeh, Iya, Mark kenalan Manson. lah biar kalian nyambung sesama Master Jen. Kan lahir lagi. Produk lama, casing baru. Nggak gundul. Kamu
hanya melanjutkan kamu hanya melanjutkan apa yang kamu tuju, Sudah ya. tahu. Ya, Oh ya, ya, kamu sudah hanya tahu. melanjutkan apa yang kamu sudah tahu. Yes. Nah, Iya, iya. itu ultimate banget ya itu sudah. Jadi apa yang mau dipertentangkan gitu? Nggak ada. Gitu. Hmm. To be continued. Kamu. Nah ini sama juga Yes. ketika tadi belum sempat nyinggung soal iri hati ya. Ya. Ini sindrom di mana-mana. Maksud saya ini ya bukan sesuatu yang nggak wajar, bukan. Kadang saya juga masih ada lah. Apalagi orang masih muda itu banyak irinya gitu karena kita masih panjang gitu kehidupan kita kan. Jadi urusan iri itu kayak jadi urusan ya sehari-hari lah, apalagi lihat teman yang udah sukses atau apa. Tapi kalau dari kacamata ini, ketika kita tidak menilai, kita jadi bisa melihat bahwa ya kalau dia mau sukses apa sebenarnya hubungannya sama hidupku apa ya gitu. Iya. Yang sedang aku jalanin loh sama dia sukses itu hubungannya apa? Sebenarnya nggak ada. Terus kita bilang, oh itu kan saingan. Well, itu saingan gitu mungkin. Tapi berapa banyak sih manusia di dunia ini kayaknya nggak ada habis-habisnya deh. Kita mau saingan sampai bagaimanapun tetap ada aja yang mau beli produk Ya. kita. As long as kita mau belajar gitu kan. Jadi Yes. saya juga pernah punya pengalaman itu juga gitu. Saya lagi iri sama orang gitu. Tapi ini metode yang bukan zen gitu kan, bukan zen. Ya. Tapi mungkin juga ada zen ya, saya nggak tahu jelas. Tapi saya juga bertanya ke diri saya sendiri, apa manfaatnya sih kalau saya iri sama dia? Terus saya kok renungin, kontemplasi, ya nggak ada, nggak ada manfaatnya gitu. Buat saya apa gitu kan? Mau iri sama dia nggak bikin saya maju gitu kan? Ya. Terus yang bikin saya tanya diri saya, oh ternyata yang bikin saya maju adalah saya mulai dari nol saat ini, gitu kan. Saya mulai melangkah awal saat ini, tapi bukan saya membayang-bayangkan orang itu tersebut terus-terusan gitu sampai bikin iri. Hmm. Oke, apa yang Hmm. penting saat ini? Apa yang aku harus lakukan melangkah saat ini? Itu yang terjadi. Akhirnya saya merasa tiba-tiba saat itu lega banget gitu. Dan ketika saya mikirkan orang itu, iri hatinya hilang. Yang ada malah perasaan hangat. Perasaan bersuka cita melihat dia pencapaiannya seperti itu. Nah, ternyata saya baru tahu ketika kita dalam mode tidak membandingkan gitu ya. Tapi malah belajar, apapun itu kondisinya kita belajar. Malah yang muncul itu yaitu metanya muncul Compassion. mendadak gitu. Compassion-nya muncul Ya, mendadak compassion. gitu kan. Iya. Ya, welas aku. Aduh, Passionnya. aku iri sama kamu masih mending, itu bisa diatasi. Tapi orang iri sama kita, nah itu susah diatasi. Itu susah. Karena itu ada di dia, nah, urusan dia. Kita hanya belajar tadi cuek aja udah. Belajar masa bodoh. Pokoknya Ah, kita itu pancarin kita ya, terima syukur, nggak terima ya sudah. Masa bodoh aja. Urusan dia. Tapi kan kita nih dijulitin orang atau kita ngejulitin orang jadi masalah besar. Gara-gara julid doang, julid. iya. Karena itu juga jadi PR lagi untuk kita juga gitu bahwa diirin orang tuh kitanya juga nggak enak loh. Kayak 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 merasa ada ancaman juga gitu. Orang ini mau ngapain ke kita gitu. Kita nggak ngapa-ngapain Iya. gitu kan. Nah, itu juga kita mulai kenal diri juga bahwa oh ternyata aku masih ada pikiran nggak mau dibalap orang misalnya seperti itu gitu kan. Karena memang Eh, harusnya kita bersyukur sih ke Dewa Data aja. Kalau nggak ada Dewa Data, maka paramita Buddha tidak akan pernah sempurna. Ingat itu. Jadi Dewa Data itu tugasnya, peranan dia dalam hidup ini, ya. dalam setiap kehidupan, hanya menyempurnakan paramitanya bodhisatwa. Kan dia selalu Oh, lahir baru. Lahirnya oh bareng kemarin terus. Hmm. kemarin itu juga Iya. jadi perdebatan itu. Kan di rata-rata dibilang Dewa Data Bodhisatwa gitu. Hmm. Iya. Terus ada yang nggak Karena terima gitu kan gitu. nggak mungkin keluar dari Awici dia jadi Paceka Buddha. Apa kondisi yang menyebabkan dia jadi Paceka Buddha? Kualitas-kualitas apa yang bisa menyebabkan dia jadi Paceka Buddha? Orang udah ada di Awici kok dari neraka. Ya, kenapa bisa lepas dari situ langsung jadi Paceka Buddha? Karena dia berhasil
menyempurnakan paramita bodhisattva sampai mencapai anuttara sampai sambodhi. Kalau tidak ada Dewa Data, kesabarannya sama musuh nih, musuh biasa, di levelnya di sini. Ya kesabaran kita sampai sini. Tapi dengan musuh yang lebih hebat kan kesabaran kita naik. Makin lebih hebat lagi kesabaran naik. Nah, Dewa Data ini level ujiannya nih udah paling tinggi. Sehingga karena adanya dia, maka paramita ini lulus dalam setiap kehidupan. Maka ketika saya menerima ini, langsung gue berubah pola pikirnya terhadap orang-orang yang jahat sama kita, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang bikin kita emosi, yang bikin kita, kenapa? Itu sparring partnernya kita. Itu Dewa Datanya kita. Kalau nggak ada orang itu, kita nggak bakal terkilik, kita nggak bakal bisa maju, kita nggak bakal bisa melengkapi paramita. Yes, percayalah itu saudara-saudara, betul. Jadi ingat ada apa? Ada satu orang guru saya juga, dia bilang, in the end ya apa? Orang yang memperlakukanmu paling buruk itu jadi gurumu yang paling berharga di dunia. Yes, betul. Ya, tapi secara paramata saja ya, secara kebenaran absolute truth itu benar. Tapi secara samuti saja enak aja lu udah gitu itu. Kebenaran biasa tidak bisa menerima itu. Maka hanya orang-orang yang luar biasa lah yang bisa melihat itu sebagai satu kebenaran yang luar biasa. Enak aja gue mau dicoba-coba, dites-tes. Orang kayak lu harusnya musnah dari dunia ini. Iya. Betul. Saya sekarang bersyukurnya begitu. Waktu saya ngadapin ujian yang seperti itu, wah, drop sampai sakit. Tapi begitu sudah lewat sekarang, saya bersyukur banget karena ada kejadian itu, karena yang bikin saya drop, karena yang bikin saya stres, karena yang bikin saya sampai sakit, maka ada saya hari ini. Betul. Itu harus disyukuri. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin saya udah beda lagi ceritanya. Jadi kita bersyukur pada apapun ya memang milik kita. Ya kan milik kita, milikmu, milik siapa lagi? Mau gagal, mau berhasil, mau menderita, mau happy, milikmu kok. Ya enjoy aja your meal. Iya, bahkan kalau dari kisah Dewa Data gitu ya, saya bisa menarik satu pesan yang sebenarnya sangat sangat bagus dari kisahnya Dewa Data. Kita biasanya kayak kalau udah bahas Dewa Data itu udah pikirannya kayak mengutuk gitu ya. Negatif. Iya. Negatif. Tapi bagi saya enggak. Apa yang terjadi itu? Pada saat dia sebelum masuk di lubang itu kan dia menyatakan perlindungan, gitu kan. Yeah. Terus kemudian dia harus menderita di neraka. Itu sebenarnya sama kayak kita. Nerakanya tapi bukan neraka yang dapat dipanggang apa bukan, tapi neraka di sini itu depresi, stres, mungkin kesulitan keuangan, dilukai orang, luka batin, dan sebagainya kan. Dunia ya. Ya, nah kisah Dewa Data itu menunjukkan bahwa ya dia mengalami semua di neraka itu dan dia rela karena dia udah tahu ini akibat ternyata kebiasaanku di masa lalu, sama seperti kita. Penderitaan ini juga karena aku sendiri. Nah, setelah kita melewati ini, akhirnya bisa jadi apa? Kalau Dewa Data jadi Buddha, kita juga sama. Kita sudah melewati ini, kita kaiu, kita tunu. Gitu. Yes. Nah, filosofi yang sangat bagus, we go through hell. Gitu. Akhirnya kita... Tadi ada kok Yunaidi Tunggal. Dia 4 kali bro, mau sesah 4 kali. Waduh. Dan gagal terus. Nggak dikasih izin dia. Rupanya misinya incomplete. Dan dia menjadi sosok yang berubah dari yang dulu jadi yang sekarang. Memang itu semua changing from that time. Perubahan terjadi. Kita harus sadarin itu sebetulnya. Itu yang memang harus diterima. Kalau kita nggak terima, udah, selamanya kau tidak akan pernah berubah. Jangan mimpi kamu bisa berubah, kalau kenyataan terburuk dalam hidupmu, kamu tidak bisa terima. Dan kamu tidak bisa belajar dari situ, kamu tidak bisa berubah untuk wake up, untuk bangun, ya kamu jangan mimpi kamu selamanya akan berubah. Tapi, kalau kamu bisa menerima pengalaman terburukmu itu sendiri, menyayangi dia, belajar dari dia, dan bilang, say thank you kepada dia, yes, I will move on. And you will change. Iya, betul.
Makanya saya kalau ada orang saya depresi, saya stres, bagus. Stresnya di mana? Kamu sadar kamu stres? Iya. Dan kamu Nah, tahu kesalahan kamu di mana? Nggak tahu, Ya. Terus coba tulisin hal-hal yang positif dalam hidup kamu. Kalau jawabannya dia bisa tulisin hal-hal yang positif, berarti dia masih normal tuh, masih bisa sembuh. Tapi kalau dia bilang, saya nggak bisa nggak ada yang bagus dalam hidup saya, nggak ada yang positif dalam hidup kamu. Selamat, kamu selamanya akan jadi stres dan depresi forever. Dan itulah gelarmu sekarang. Sukses ya. Nih jasanya. ya karena apa? Dulu saya meditasi kan, tuh, saat apa? Ya setahun setelah depresi kan, kira-kira lah. Terus guru saya apa? Kemudian apa? Sebu Gojun di sana dia ngomong di retretnya. Apakah kita mungkin untuk mengalami, misalkan kalau kita depresi gitu, ya kita alami itu seutuh-utuhnya. Gitu. Apakah kita berani untuk mengalami seutuh-utuhnya? Kalau itu memang terjadi di diri kita. Nah, Yes. kalau kita sudah bisa mengalami itu seutuh-utuhnya, maka tentu kita juga bisa mengalami kebahagiaan seutuh-utuhnya. Jadi Oh. ketika kita menerima satu sisi seutuh-utuhnya, otomatis kita juga bisa bahagia seutuh-utuhnya. Lagunya singin tase. Ipan, Nah, Ipan. Wairen Ipan, Wansang Ipan, Hauren Ipan, Wairen Ipan. aha. Baru kalau menerima semuanya, baru Ian Man terensek. Inilah Ya, kehidupan yang Yanman. sempurna Ya. ketika kamu bisa menerima yang setengah-setengah ini. Yes, betul. Mhm. Got it. Nah, Oke. ya orang kan cuma pengen setengah yang baik ya. Setengah satunya nggak mau gitu kan. Nah, itu repot. Iya. Oke, sebagai closing, mungkin penutup pada hari ini ya, apa yang bisa disampaikan karena vibrasi kebaikan ini kita akan memancarkan secara universal, secara nyata dan pada orang-orang yang punya masalah yang sama, apa yang mau disampaikan. Hmm. Inti dari pelajaran semuanya yang penting bagi dirimu untuk divibrasikan pada semua orang. Menurut saya sih yang paling penting hmm, coba kita melangkah mundur selangkah. Jadi kalau ada apa-apa mau muncul di pikiran kita, persepsi, jangan terburu-buru untuk langsung percaya. Luar biasa nih, baru ngomong vibrasi, kamu langsung berubah. Jadi kayak bukan dirimu lagi. Ayo. Ya. Berubah langsung, yes. Iya Jadi yang gitu aja mana sih. Jadi kita mundur selangkah, kita lihat dulu apakah persepsi kita ini layak untuk dilanjutkan. Tolak ukurnya layak itu apa tidak itu adalah apakah ini merugikan orang lain ataukah merugikan kita sendiri, ataukah tambah memupuk loba dosa moha, kebencian, keserakan, kebodohan batin, atau sebaliknya. Kalau memang yang kita lakukan ini memupuk kebahagiaan, memupuk kasih sayang, memupuk kelembutan, penerimaan, ya maka kita boleh lakukan. Tapi kalau malah yes. memupuk penghakiman, ya kita mundur dulu, kita lihat dulu apakah layak kita lakukan. Betul, luar biasa. Pokoknya terimalah apa yang datang pada diri Ya. kita, karena itu memang partmu. Kamu punya saham dalam kehidupan ini. Sahamnya bukan hanya dalam hal yang positif, sahamnya juga di salah saham juga banyak yang menyebabkan buahnya, dividennya bukannya bertambah kekayaan, malah mengurangi kekayaan. Tetapi ketika kita bisa melihat dan belajar gagal, sukses, bahagia, sedih, menderita, jatuh bangun. Ini adalah fenomena biasa. Dan ketika kita menganggap ini adalah hal yang biasa, maka kamu akan bisa jadi orang yang luar biasa. Tapi ketika kamu menganggap kesedihan saya adalah luar biasa, percayalah, Anda jadi luar biasa. biasa. Nggak bisa diangkat. Dan orang yang menganggap kebaikannya juga luar biasa, jatuhnya juga sangat sakit. Ya, jadi anggap aja semuanya itu biasa. Dan kita ketika menerima semuanya dengan hal yang biasa, dengan hal yang biasa-biasa saja, dan kamu adalah orang yang luar biasa. Gitu. Ini cuma mindset aja, tapi it's working.
Ketika kita mau, aduh ini terlalu berlebihan, kata terlalu dan berlebihan itu jadi beban, ya. Kalau terlalu, jadikan biar itu berlalu. Terlalu jadi berlalu. Cuma ganti T dengan kata B. Segala sesuatu yang terlalu sudah berlalu. Yes, goodbye my love, goodbye semuanya. Goodbye penderitaan, goodbye segala yang menyakitkan, goodbye sakit hati, goodbye friend yang menipu kita, goodbye orang yang pernah bikin kita down, dan terima kasih kepada dia. Karena dia, maka ada saya yang sekarang. Karena dia, saya bangkit. Karena dia, saya bisa jadi maju. Tapi jangan terlampau, yaitu mengikuti terus dalam diri kita, ya kan? Nah, jadilah biasa-biasa saja dalam menanggapi semuanya. Maka kamu adalah sosok yang luar biasa. Terima kasih pada saudaraku Hendrik, ya, Tanu Wijaya. Oh, udah diajak. Tadi ada kata ini loh, iri. Aku baru ingat, itu 3 huruf itu. Dibaca dari depan, dibaca dari belakang, dia tidak akan berubah loh. Emang ngeyel itu. Iya. Iri kan? Dari depan dia dibaca iri, dari belakang juga dibaca iri. Emang iri itu ngeyel. Sama dengan kata ada. Ada, eksis, ya, ada ya. Dengan orang yang ada itu ngeyel, selalu semuanya dianggap ada, dianggap real, dianggap ada, ngeyel. Tapi ada satu juga, gimana, bahwa iri ini bisa dirubah, bahwa, apa ya, gantinya apa? iri ya, atau menjadi isi, jadi isi, jadi ini, atau jadi apalagi yang bagus ya. Saya. Nah, inilah kenyataan, inilah berubah iri menjadi inilah gitu. Ya sudahlah, berlalu, ya udah, goodbye. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be okay. Ya sudahlah. Segala sesuatu sudahlah. Jangan diingat-ingat lagi. Dan jangan ngeyel sama iri. Iri orang. Orang yang iri, kamu iri orang. Jangan ngeyel. Udah, goodbye. Kita happy-happy. Dan thank you atas hari ini. Hari yang indah. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti ya. Dalam sesi yang lainnya. Dan terima kasih. Kalau pembahasan hari ini rada-rada tinggi, ya nggak apa-apa. Minimal belajar dulu. Nanti diulang-ulang, dengerin lagi pelajarannya. Akan dapat kok, nggak dinilai, tenang. Yang penting manfaatnya bisa direkam, dan yang nggak bermanfaat buang aja, jangan menu-menuin pikiran kita, esensi kita. Jangan bikin sampah baru dalam batin kita. Yes, thank you, goodbye, my love. Suara sefu. Ya, bye-bye. Yes, thank you. Bye-bye. Thank you. Salam sejahtera, semoga semuanya bahagia.